Halo teman-teman, kalian pasti tidak akan percaya kalau ada beberapa hewan yang dianggap punah. Ternyata masih ada di dunia ini. Hewan-hewan ini udah lama banget nggak kelihatan. Sampai-sampai para ilmuwan yakin kalau mereka udah nggak ada. Tapi ternyata alam punya keajaiban sendiri. Di video kali ini, kita bakal bahas 6 hewan yang udah dianggap punah, tapi ternyata masih eksis. Kebayang nggak sih? Gimana rasa kagetnya para ilmuwan waktu pertama kali nemuin mereka lagi? Pasti kayak nemuin harta karun yang hilang. Penasaran banget kan hewan apa aja? Yuk langsung aja kita mulai petualangan kita ke dunia hewan-hewan luar biasa ini. Pertama, ada coelacanth, ikan purba yang dikira udah punah sejak zaman dinosaurus. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut yang paling misterius dan menarik perhatian para ilmuwan. Bayangin, 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus masih jalan-jalan di bumi dan ikan ini udah ada. Mereka hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk raksasa yang sekarang hanya bisa kita lihat dalam bentuk fosil. Coelacanth ini punya bentuk yang unik banget, beda sama ikan-ikan modern. Tubuhnya yang besar dan siripnya yang berotot membuatnya terlihat seperti makhluk dari zaman prasejarah. Mereka punya sirip yang berotot, kayak kaki gitu, dan sisiknya besar-besar. Sirip ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cara yang sangat berbeda dari ikan-ikan lain. Para ilmuwan dulu cuma nemuin fosilnya aja. Makanya mereka yakin coelacanth udah punah bareng dinosaurus. Fosil-fosil ini ditemukan di berbagai tempat di dunia, menunjukkan bahwa mereka pernah tersebar luas. Tiba-tiba di tahun 1938, seorang nelayan di Afrika Selatan nggak sengaja nangkep ikan ini. Penemuan ini benar-benar mengubah pandangan kita tentang sejarah kehidupan di bumi. Kebayang nggak sih gimana kagetnya si nelayan? Dia pasti nggak nyangka kalau tangkapannya adalah makhluk yang dianggap sudah punah jutaan tahun yang lalu. Ikan yang dia tangkap ternyata fosil hidup. Ini adalah salah satu penemuan paling mengejutkan dalam dunia biologi laut. Penemuan ini langsung bikin geger dunia ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari berbagai negara datang untuk mempelajari ikan ini lebih lanjut. Coelacanth ini benar-benar bukti kalau alam masih menyimpan banyak misteri. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau, membuat mereka sulit ditemukan. Mungkin aja di lautan yang luas itu masih ada hewan-hewan purba lain yang belum kita temukan. Siapa tahu, penemuan berikutnya bisa mengungkap lebih banyak rahasia tentang masa lalu bumi kita. Selanjutnya, kita terbang ke Selandia Baru, tempat tinggalnya Takahe, burung besar yang nggak bisa terbang. Burung ini adalah salah satu keajaiban alam yang luar biasa, dengan sejarah yang penuh liku dan keajaiban. Burung ini punya bulu yang cantik banget, berwarna biru kehijauan, dan kaki yang merah menyala. Penampilannya yang mencolok membuatnya mudah dikenali, tapi juga membuatnya rentan terhadap predator. Takahe ini dulunya banyak banget di Selandia Baru, tapi karena perburuan dan habitatnya yang rusak, mereka jadi terancam punah. Kehilangan habitat alami mereka adalah salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh spesies ini. Di tahun 1898, Takahe terakhir kali terlihat dan mereka dinyatakan punah. Banyak orang yang merasa sedih dan kehilangan karena mengira mereka telah hilang selamanya. Tapi, keajaiban pun terjadi. 50 tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, sekelompok peneliti menemukan kembali populasi kecil Takahe di Fiordland National Park. Penemuan ini mengejutkan dunia dan memberikan harapan baru bagi konservasi. Ternyata, Takahe ini pintar banget sembunyi di daerah terpencil dan terjal. Mereka berhasil bertahan hidup dengan beradaptasi di lingkungan yang sulit dijangkau oleh manusia dan predator. Penemuan ini jadi kabar gembira banget buat dunia konservasi. Para peneliti dan konservasionis bekerja keras untuk memastikan kelangsungan hidup Takahe. Sekarang, Takahe dilindungi dengan ketat, dan populasinya perlahan-lahan mulai pulih. Upaya konservasi yang dilakukan mencakup perlindungan habitat, pengendalian predator, dan program penangkaran. Semoga aja Takahe bisa terus lestari dan gak punah lagi ya. Dengan dukungan dan usaha bersama, kita bisa memastikan bahwa burung yang luar biasa ini tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati dunia. Dari Selandia Baru, kita pindah ke Kepulauan Kanari, tempat tinggalnya La Palma Giant Lizard. Kadal ini gede banget, panjangnya bisa sampai 1,5 meter. La Palma Giant Lizard ini punya warna kulit yang unik,
kombinasi antara coklat, hitam, dan putih. Mereka hidup di Pulau La Palma, salah satu pulau di Kepulauan Kanari. Dulu, La Palma Giant Lizard ini dianggap punah gara-gara aktivitas manusia dan predator. Tapi, di tahun 2007, seorang fotografer wildlife nggak sengaja ngelihat kadal ini lagi asyik berjemur. Kabar gembira ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Ternyata, La Palma Giant Lizard masih bertahan hidup di daerah terpencil di pulau itu. Sekarang, para ilmuwan lagi gencar-gencarnya mempelajari La Palma Giant Lizard biar bisa ngelindungi mereka dari kepunahan. Semoga aja usaha mereka berhasil ya. Sekarang kita ke Australia, tepatnya ke Pulau Lord Howe. Sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik, sekitar 600 km di timur daratan Australia. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang unik. Disinilah tempat tinggalnya Lord Howe Island Stick Insect, serangga yang sangat langka dan menarik perhatian banyak ilmuwan dan pecinta alam. Serangga ini unik banget, bentuknya kayak ranting pohon, makanya disebut stick insect. Mereka memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa, sehingga sulit untuk ditemukan di habitat aslinya. Lord Howe Island Stick Insect ini gede banget, bisa sampai 15 cm. Ukurannya yang besar membuatnya menjadi salah satu serangga tongkat terbesar di dunia. Mereka punya warna tubuh coklat tua atau hitam, yang bikin mereka makin mirip ranting pohon. Warna ini membantu mereka bersembunyi dari predator dan bertahan hidup di alam liar. Di tahun 1920-an, Lord Howe Island Stick Insect dinyatakan punah gara-gara tikus yang masuk ke pulau itu. Tikus-tikus ini dibawa oleh kapal-kapal yang berlabuh di pulau tersebut. Tikus-tikus ini memangsa telur dan serangga muda, makanya populasi Lord Howe Island Stick Insect menurun drastis. Kehadiran tikus menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup serangga ini. Tapi, di tahun 2001, sekelompok ilmuwan menemukan kembali serangga ini di sebuah pulau kecil di dekat Pulau Lord Howe. Penemuan ini menjadi berita besar dan memberikan harapan baru bagi konservasi spesies ini. Ternyata, ada beberapa ekor Lord Island Stick Insect yang berhasil selamat dari serangan tikus. Mereka ditemukan hidup di celah-celah batu di pulau kecil tersebut. Penemuan ini bikin para ilmuwan semangat buat ngebangun program breeding buat Lord Howe Island Stick Insect. Program ini bertujuan untuk memperbanyak populasi serangga ini dan mengembalikannya ke habitat aslinya di Pulau Lord Howe. Semoga aja program ini berhasil dan Lord Howe Island Stick Insect bisa kembali hidup di habitat aslinya. Upaya konservasi ini sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa spesies unik ini tidak benar-benar punah. Dari Australia, kita terbang ke Indonesia, tepatnya ke Sulawesi, tempat tinggalnya Pygmy tarsier. Primata mungil ini punya mata yang gede banget dan bisa muter 180 derajat. Lucu banget kan? Pygmy tarsier ini aktif di malam hari dan makanannya serangga. Mereka hidup di hutan hujan Sulawesi dan jago banget loncat dari pohon ke pohon. Dulu, Pygmy tarsier ini dianggap punah gara-gara kerusakan hutan. Tapi, di tahun 2008, sekelompok ilmuwan menemukan kembali primata mungil ini di hutan lindung di Sulawesi. Penemuan ini jadi bukti kalau hutan di Sulawesi masih menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pygmy tarsier ini jadi ikon penting buat konservasi hutan di Sulawesi. Semoga aja Pygmy tarsier bisa terus hidup dan berkembang biak di habitat aslinya ya. Terakhir, kita ke Kuba, tempat tinggalnya Cuban solenodon. Mamalia ini punya moncong yang panjang runcing, mirip vampir. Tapi tenang aja, Cuban solenodon ini nggak minum darah kok. Cuban solenodon ini makanannya serangga, cacing, dan kadal. Mereka punya air liur beracun yang bisa melumpuhkan mangsanya. Keren banget kan? Cuban solenodon ini termasuk hewan yang langka dan terancam punah. Mereka hidup di hutan-hutan Kuba, dan populasinya terus menurun gara-gara kerusakan hutan dan predator. Di tahun 1970-an, Cuban solenodon dinyatakan punah. Tapi, di tahun 2003, sekelompok ilmuwan menemukan kembali Cuban solenodon di hutan terpencil di Kuba. Penemuan ini jadi harapan baru buat kelestarian Cuban solenodon. Semoga aja Cuban solenodon bisa terus lestari dan gak punah lagi ya. Itulah 6 hewan yang dianggap punah. Ternyata masih ada. Gimana? Keren-keren banget kan? Alam emang selalu punya cara buat ngasih kita kejutan ya.
Penemuan hewan-hewan ini ngingetin kita kalau masih banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Mungkin aja masih banyak hewan lain yang dianggap punah, tapi ternyata masih hidup di luar sana. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.